Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam seri video Dasar-Dasar Matematika. Dalam episode ke-6 ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kuantor, khususnya berkaitan dengan metode memilih. Metode memilih itu merupakan metode pembuktian yang berkenaan dengan pernyataan yang mengandung kuantor universal untuk setiap begitu. Dan ini biasanya kita lakukan dalam proses bekerja mundur. Pernyataan untuk setiap sering kita jumpai ketika kita berurusan dengan himpunan atau setidaknya berkaitan dengan himpunan. Nah, himpunan yang sering kita bahas dalam kuliah atau seri video ini adalah himpunan bilangan asli N, himpunan bilangan bulat Z, atau himpunan bilangan rasional Q, dan himpunan bilangan real R. Ingat di SMA mungkin Anda sudah belajar cara menyatakan himpunan. Setidaknya ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu dengan mendaftarkan anggotanya. Misalnya A adalah himpunan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 9 atau himpunan digit ya dalam sistem desimal. Atau dengan menyatakan sifat keanggotaannya, misal B adalah himpunan bilangan real X dengan sifat X lebih besar daripada 0. Atau dengan menjelaskan himpunan tersebut secara verbal atau menggunakan kata-kata. Misal, B adalah himpunan semua bilangan real positif. Nah, sebuah himpunan kadang dapat dinyatakan dalam satu atau lebih cara di atas. Nah, berikutnya ingat juga konsep himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B, ditulis dengan notasi seperti itu, apabila setiap anggota A juga merupakan anggota B. Nah, kemudian kita mendefinisikan dua himpunan A dan B sama apabila A merupakan himpunan bagian dari B dan B juga merupakan himpunan bagian dari A. Jadi anggota A adalah anggota B dan anggota B juga adalah anggota A, begitu. Diberikan dua himpunan A dan B, bagaimana kita membuktikan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B atau A sama dengan B. Nah, untuk membuktikan A himpunan bagian dari B, kita harus membuktikan bahwa setiap anggota A merupakan anggota B. Itu definisinya memang seperti itu gitu ya. Tapi langkah-langkah pembuktiannya nanti bagaimana? Kita akan bahas setelah ini ya. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan B, kita harus membuktikan bahwa setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Oke, bagaimana persisnya? Nah, secara umum, pernyataan berkuantor universal mempunyai struktur seperti contoh tadi ya. Untuk setiap objek dengan sifat tertentu, sesuatu berlaku. Atau setiap objek dengan sifat tertentu memenuhi sesuatu. Jadi ini struktur kalimatnya. Contoh pertama, kalimat ini. Untuk setiap sudut T, berlaku cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Nah, di sini objeknya adalah sudut. Sifat tertentunya untuk contoh ini tidak ada, kadang-kadang seperti itu ya. Sesuatu yang berlakunya cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Ingat, struktur serupa pernah kita bahas juga pada episode sebelumnya. Bedanya sekarang di sini kita berhadapan dengan kuantor untuk setiap, kuantor universal. Nah, ini contoh 2, biar ngelotok ya contohnya. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa.
Untuk setiap bilangan Y lebih besar daripada 0, terdapat, nah ini ada kuantor eksistensial juga. Terdapat bilangan real X sedemikian sehingga 2 pangkat X sama dengan Y. Di sini objeknya bilangan real Y, sifat tertentunya sekarang ada yaitu Y lebih besar daripada 0, dan sesuatu yang berlakunya adalah kalimat berkuantor eksistensial ini. Terdapat bilangan real X sedemikian sehingga 2 pangkat X sama dengan Y. Oke. Sebagian matematikawan kadang menggunakan lambang untuk setiap tuh seperti itu tuh, seperti A terbalik begitu ya, atau V di strip gitu ya, diberi strip. Kemudian terdapat itu seperti ini, seperti huruf E yang di flip menghadap ke kiri, ini dibacanya terdapat. Dan untuk sedemikian sehingga yang sering kita ucapkan juga tuh simbolnya seperti itu tuh. Bukan anggota himpunan yang dibalik, ini ada sedikit stripnya melewati sedikit ke kanan begitu ya. Oke, jadi kalimat di atas dapat disingkat dengan notasi-notasi barusan tuh jadi seperti ini. Yang dibacanya sama aja. Untuk setiap bilangan Y lebih besar daripada 0, terdapat X anggota R, sedemikian sehingga 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, satu contoh lagi, untuk setiap bilangan A positif berlaku A tambah 1/A lebih besar atau sama dengan 2. Rasanya kita pernah membahas ini sebagai salah satu soal latihan ya, dalam beberapa episode sebelumnya. Nah, objeknya di sini bilangan real A, sifat tertentunya A positif, dan sesuatu yang berlakunya adalah ketaksamaan A tambah 1/A lebih besar atau sama dengan 2. Oke, sudah ada 3 contoh. Untuk contoh yang terakhir ini bisa dinyatakan juga dalam kalimat ini setiap bilangan A positif memenuhi ketaksamaan itu gitu ya. Jadi variasi dari pernyataan matematika itu kadang-kadang ya diperlukan, dan kita bisa memilih mau menyatakannya seperti ini atau seperti itu gitu ya, supaya tidak bosan juga gitu ya. Di sini ada catatan tambahan juga dalam kurung siku, jika A adalah himpunan semua bilangan positif dan B adalah himpunan bilangan A yang memenuhi A plus 1/A lebih besar atau sama dengan 2, maka pernyataan di atas setara dengan A himpunan bagian dari B. Jadi ini sebabnya kita membahas tadi definisi himpunan dan kemudian himpunan bagian dan kesamaan dua himpunan begitu ya. Nah, metode memilih yang akan kita bahas ini itu berkaitan juga dengan implikasi sebetulnya. Jadi ketika kita hendak membuktikan suatu implikasi, kita mungkin berhadapan dengan pernyataan yang mengandung kuantor universal untuk setiap bla 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 dengan sifat terdapat atau maaf sesuatu berlaku begitu ya. Nah, untuk membuktikannya kita mesti mengetahui terlebih dahulu objek yang dimaksud. Kemudian membuktikan sesuatu tersebut berlaku. Bila objek tersebut terhingga banyaknya, katakan ada 7 buah, maka kita dapat memeriksanya satu persatu gitu. Namun seringkali objek tersebut tak terhingga banyaknya. Nah, dalam hal itulah kita menggunakan metode memilih. Nah, prinsip metode memilih itu sebetulnya mirip dengan cara kerja sebuah mesin input-output. Apapun yang masuk ke dalam mesin itu akan diolah oleh mesin sehingga dihasilkan sesuatu yang diharapkan. Ilustrasinya seperti ini ya. Objek tertentu masuk ke dalam mesin, kemudian mesin mengolah dan hasilnya sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini mirip dengan fungsi, misalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Berapapun x
Yang masuk, F akan mengolahnya dan menghasilkan X kuadrat. Oke, sekarang contoh penerapan metode memilih. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar daripada 1, berlaku N kuadrat lebih besar daripada N. Nah, buktinya sebagai berikut. Ambil N lebih besar daripada 1 sembarang. Akan ada catatan nanti di bawahnya ya. Kalikan kedua ruas dengan N, maka kita peroleh ketaksamaan yang diharapkan. Selesai. Oke. Nah, catatan yang saya janjikan tadi adalah ini ya. Kita lebih sering menggunakan kata ambil daripada pilih, walaupun namanya metode memilih. Jadi yang kita lakukan adalah ambil gitu ya. Jadi mungkin kalau mau diganti namanya metode mengambil gitu ya. Tapi dari buku siapa pengarangnya ini? Solow ya. Itu choose method gitu ya. Jadi kita terjemahkan sebagai metode memilih. Jadi kita gunakan kata ambil, lalu kita tambahkan kata sembarang untuk menekankan bahwa objek yang sedang kita bahas bukan sebuah bilangan saja begitu ya, tetapi sebuah bilangan sembarang. Oke? Oke, mungkin perlu contoh lain yang lebih rumit. Oke, ini contoh 2. Buktikan bahwa setiap bilangan real X dengan X berada di antara 1 dan 2 memenuhi X kuadrat min 3X plus 2 lebih kecil atau sama dengan 0. Buktikan juga sebaliknya, bahwa setiap bilangan real X yang memenuhi X kuadrat min 3X plus 2 lebih kecil atau sama dengan 0, mestilah memenuhi atau mestilah berada di antara 1 dan 2, dibacanya begitu ya. Jadi kondisi atau ketaksamaan X kuadrat min 3X plus 2 lebih kecil atau sama dengan 0 itu dipenuhi jika dan hanya jika gitu ya, X berada di antara 1 dan 2. Oke, jadi untuk membuktikan ini, mungkin saya ganti dulu warnanya. Nah, ini ada 2 bagian ya. Jadi yang pertama ini saya kira saya tuliskan seperti itu. Jadi ini jika 1 lebih kecil atau 9X lebih kecil atau 92, atau jika X berada di antara 1 dan 2, maka oke. Nah, jadi buktinya di sini, jadi ini akan dibuktikan gitu ya, akan dibuktikan begitu. Nah, buktinya ambil X di antara 1 dan 2, mungkin pakai notasi selang seperti itu, sembarang. Ya. Jadi metode memilih seperti itu langkahnya. Maka kita periksa X kuadrat. Kita harus ngotret, tapi saya udah ngotret di luar kepala. Ini sama dengan X min 1 kali X min 2. Dan kalau X berada di antara 1 dan 2, ini positif kali negatif gitu ya. Jadi yang ini plus, yang ini min. Jadi hasil kalinya tentu lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Terbukti tuh gitu ya. Nah, untuk bagian ke kiri, bukti ke kiri ini latihan yang di luar soal latihan ya, karena slide-nya udah habis aja nih saya. Anda coba aja ya. Ingat, Anda bisa menggunakan kontraposisinya ya. Jadi
Silahkan dicoba, dan ini ada soal latihan juga untuk Anda. Ubahlah pernyataan berikut menjadi pernyataan yang mengandung kuantor universal. 1A, jika X dan Y adalah bilangan real dengan X lebih kecil daripada Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R berada di antara X dan Y. 1B, bilangan kuadrat selalu lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi, Anda hanya diminta mengubah pernyataannya menjadi pernyataan yang mengandung kuantor universal. Tidak diminta membuktikannya ya. Nah, yang kedua, buktikan baru. Soalnya berbunyi seperti ini, buktikan bahwa untuk setiap bilangan real X dengan X berada di antara 0 dan 1 berlaku X kuadrat lebih kecil daripada X. Oke, saya kira ini slide terakhir. Saya akhiri episode ke-6 ini di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.